kaping suwiji tabdulu sholati batale apa sholat di arba asarota sebab 14 hasratan apane perkara bil hadasi iku sebab hadas wa bikuwin najasati lan sebab tumibani najis ilam lamun ora den buat tulkon apa najasah halan ing dalem saknalika min ghairi hamlin saking tanpa anggawa wankisafun lan gepukake wankisaful aurati lan bukae aurat ilang lamun ora nutupi apa aurat ilang tastur lamun ora nutupi apa aurat halan ing dalem saknalika wa nukulan ucap biharfaini kelawan rong huruf biharfin utawa sak huruf mufhimin kang mahamake amdan kelawan jarak wal aklu lan mangan al kasiru kang akeh nasian halilali wasalasun harokatin lan telu pira-pira obahan mutawaliyati kang nuli-nuli walau syahwan lan senajan kali wal wasbatu lan menjaluk alfahisatu kang banget wadar batu lan mukul al-mufritatu kang nemen banget wazian lan nambahi rukun fi'lihi kang bangsa pekewo amdan hale jarak wa taqaddamu lan andihini ala imamihi ing atase imame wong biruknaini kelawan rukun loro fi'liyaini kang bangsa pekewo wa takhallufu lan ngari-ngari bihima kelawan ruknin bigoi utrin kelawan tanpa ana undur waniyatun naniat kot sholati mangkat sholat batak liku kot iha lan gantungake mangkat sholat bisain kelawan suwiji-wiji watara dudu lan ngider fikot iha ing dalem mangkat sholat bisa batal karena 14 perkara. Yang pertama sebab hadas
Orang yang pergi, yang apa ya, mau menunaikan sholat dan dia hadas, maupun hadas kecil maupun hadas besar itu tidak boleh, harus dibersihkan dulu hadasnya. Yang kedua, kejatuhan najis bila tidak dibuang seketika dan najis itu tidak dibawa. Begini, kamu sudah takbiratul ihram, sudah membaca ta'awudz, terus kamu kejatuhan najis. Umpama najisnya itu dari kering, dan kamu tidak cepat-cepat membuangnya, dan kamu biarkan saja, terus kamu tidak apa ya, tidak apa, membuangnya, itu kamu biarkan saja, itu kamu batal sholatnya, walaupun dianya apa, najisnya itu kering. Kalau najis basah, tahu kan najis basah? Kalau najis basah itu kamu batal sholatnya. Kamu harus mengganti pakaian kamu dulu, baru kamu menunaikan sholat lagi. Baru bolehnya itu kalau najisnya basah. Dan nomor 3, terbukanya aurat bila tidak ditutupi seketika. Begini, orang laki-laki ada, misal ada apa ya, angin puting beliung lah, puting beliung, ya jangan di sini lah, mati saya nanti. Di di mana lah, di luar Indonesia, terus kamu sholat, terus ada puting beliung di hadapan kamu, terus biasanya kan buka ya sarungnya, biasanya itu buka, terus kan ada jerapahnya, itu kamu tidak cepat-cepat menutupi, batal soalnya. Harus kamu cepat-cepat menutupi aurat kamu. Walaupun orang perempuan itu juga sama, biasanya rukuk. Rukuk itu kan rukuk, tahu rukuk? Rukuk apa ya? Yus, rukuk apa yus? Muka, mukena. Biasanya orang perempuan itu rukuk. Biasanya kan, oh iya, apa ya? Level, apa ya? Biasanya kan begini loh. Kalau rukuk kan begini rukuknya. Itu bahasa Indonesia apa? Lewer ya. Masa lewer? Masa lewer? Iya lewer, tahu. Tahu. Nah, biasanya orang perempuan biasanya itu kalau rukuk biasanya kan ukurnya kan lewer ya. Ada angin besar dari timur, terus mukena kamu itu menutupi wajah kamu, dan kamu tidak cepat-cepat menutupi aurat kamu, itu akan batal sholatnya kamu. Biarkan saja lah, biar tidak ada yang lihat sholatnya gitu. Biasanya kan mukeranya kan apa ya, menutupi wajah gitu. Kamu biarkan saja, tetap rukuk, terus sami Allahu liman hamidah, tetap apa, karena kamu itu menutupi wajah kamu akan batal sholatnya. Paham nggak? Ya, nomor 4, berkata dengan dua huruf atau satu huruf yang memahamkan secara sengaja. Begini, kamu sholat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, terus kamu tidak membaca amin. Biasanya rian itu, yang buat senang-senang itu rian. Nah, anak buahnya itu mengikuti semua buahnya rian itu. Ya kan, paling senior, paling tinggi di Darul Najah.
Terus Rian itu bangga menjadi senior, terus menjadi ketua di Darun Najah. Karena anak buahnya itu kan alim, terus alim gitu ya. Ya itu paling gitu. Terus Rian itu ngajari anak buahnya begini kalau sholat, kalau yang gitu. No, kan dua huruf. No, no. Itu kan biasanya kan itu langsung menoleh tahu kan? Menoleh langsung kan biasanya kan mengungkapkan perkataannya si Rian tadi. Itu batal sholatnya Rian. Paham nggak? Ya nomor 5, melakukan sesuatu yang membatalkan puasa secara sengaja. Bentar, apa ya? Bentar. Bentar, skip. Ya nomor 6, makan yang beda secara lupa. Wis, saya tahu, saya pernah melakukan ini. Yang nomor saya contohnya yang nomor 6, makan yang beda secara lupa. Tapi tidak lupa saya. Jadi dari kecil, bukannya saya besar gini. Saya itu pernah di desa saya, itu saya ngaji di dunia, tahu dunia, madrasah. Terus kan biasanya itu kalau di Jawa itu ngajinya itu sore jam 2 sampai jam 4. Jam 3 itu saya ingat sekali jam 3, terus hujan angin, tahu hujan angin kan? Biasanya kan ada. Saya ada di madrasah itu kecil, bukan besar. Kelas berapa ya? MI, saya MI. Kelas berapa ya? 4 atau 5 itu. Terus saya azan, bukannya sholat, azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makan, makan kerupuk saya. Saya kan tidak pakai mic kalau. Itu batal, tidak sah untuk buat azan. Sama aja sama sholat. Sholat sudah tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin waladdallin amin. Kalau makan, orang apa? Orang belum buka, kamu kalau buka itu kalau mau melakukan sholat itu harus membatalkan dulu. Tidak boleh langsung sholat. Harus kamu batalkan sholat, batalkan puasamu dulu baru sholat. Walaupun hanya minum, itu batalkan dulu baru melakukan sholat. Itu. Terus kamu kembali ke bahasa, kamu belum membatalkan puasa lah, begini dia. Biasanya mau itu siapa? Jovi. Biasanya Jovi dia kan imam, biasanya imam. Terus dia bawa makanan di kantongin, ini ada sosis di kantongnya. Terus dianya kan imam, walaupun amin, mau ada amin, dianya makan. Batalkan bulan puasa saya lapar, saya katanya Jovi gitu. Itu tidak boleh, batal sholatnya kamu. Paham nggak? Tidak boleh. Ya nomor
Oh, bahwa 7 ya. Bergerak 3 kali berturut-turut meskipun lupa. Gini, kamu sholat sudah, sholat ini ya. Terus kamu garuk-garuk dengan berturut-turut. Begini, ini. Buat kalian nemen, gatal nemen ini tahu gak? Nemen tahu gak? Sangat gatal banget lah. Begini ngomong, ini tidak boleh. Yang boleh itu begini, 1, 2, 3 itu boleh. Tidak boleh gajeri langsung, gajeri tidak boleh. 1 jari boleh. Ini boleh. Kalau gajeri langsung begini, limo langsung jarinya ini tidak boleh, batal sholatnya. Paham nggak? Kalau kamu satu jari, kan yang gatal biasanya itu pipi ya, begini. Kamu aja pipi begini aja, dah langsung boleh. Itu tidak batal. Yang kedua, rakaat yang kedua begini lagi, itu tidak batal. Yang penting tidak apa ya, berturut-turut. Berturut-turut itu langsung gajeri. Oh, atau temen ini itu tidak boleh, batal puasanya. Paham nggak? Paham nggak? Puasa. Kok puasa? Sholat, maaf. Belum makan dari pagi ini, efeknya ini. Ya nomor 8, meloncat yang keras. Meloncat. Biasanya kan ada yang gang lah. Gang. Ada anak kecil, kamu tiruin. Dianya kan biasanya kan itu kan ramai sendiri kayak apa anak SD di sini kan biasanya terawih bayi ya terus. Dan kamu itu anak kecil itu loncat dan kamu itu mengikutinya loncat. Allah. Berapa jauh ya lompat saya itu tidak boleh, haram, batal puasa, sholatnya. Paham nggak? Yang nomor 9, memukul yang keras. Memukul yang keras itu biasanya kan orang perempuannya ada imam yang salah kan, tidak apa ya, sudah rakaat terakhir terus berdiri lagi, biasanya kan tepuk ya. Tepuk itu cukup sebenarnya aja, namanya itu yang cukup tahu lah imamnya kedengeran, cukup tidak langsung nggak tahu itu, cukup sewajarnya ada. Apa bisa itu paha orang perempuan itu, kalau imamnya salah cukup diingati dengan paha, menepuk paha. Baik. Kalau yang laki-laki membaca subhan itu. Dia nomor 10, menambahi rukun fi'li dengan sengaja. Menambahi dengan rukun fi'li itu menambahi gerakannya sholat. Menambahi gerakan sholat itu bagaimana ya? Kalau praktek ini loh. Tapi kalau tertawa itu membuat saya tertawa. Begini, biasanya itu Papua itu namanya saya. Flores, Kalau saya memanggil Papua karena dia mirip orang Papua. Bukannya kulitnya loh ya, tapi wajahnya. Bukan saya mengajak, tapi itu hinaan saya. Bukan menghina apa ya, fisik lah. Gitu. Bercanda. Biasanya tuh view begini. Sudah rokat terakhir, biasanya kan at-tahiyatu mubarakatuh sholawatu thayyibatuillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dianya tuh begini. At-tahiyatu mubarakatuh sholawatu thayyibatuillah. Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illallah, begini dia. Dianya bang.
Videonya mau apa menyindir imamnya, kan imamnya lama sekali. Biasanya biasanya 40 detik lama sekali dia. Kalau imam dia itu langsung mau menyihir dianya, mau asyhadu alla ilaha illallah, langsung menyihir untuk menjadikan kata. Tidak boleh, batal, menambahi gerakan sholat. Terus Jovi ikut-ikutan, langsung suit, tahu suit. Biasanya kan asyhadu alla ilaha illallah, Allah. Jovi ikut-ikutan, jempolnya langsung gini. Menang Jovi katanya. Itu tidak boleh, itu batal sholatnya. Ya nomor 11, mendahului imam 2 rukun fi'li dan tertinggal 2 rukun fi'li dengan tanpa udzur. Menambahi rukun fi'li dengan skip ya, di nomor 11. Dan nomor 12, niat memutus sholat. Niat memutus sholat itu begini. Ada petir menyambar. Mudar. Itu kamu langsung lari atau loncat, itu tidak boleh, batal sholatnya. Tapi kalau tidak membatalkan sholat itu kalau dipanggil orang tua, ibu, terutama ibu, kamu sedang sholat, itu kamu boleh membatalkan sholat kamu. Itu tidak apa-apa. Kamu dipanggil sama ibu, terutama ibu ya. Kalau bapak tidak boleh membatalkan sholat. Kalau ibu, you langsung kamu batalkan sholat aja, tidak apa-apa. Itu punya tidak apa-apa. Boleh diperbolehkan sama ulama. Kalau tidak ingin membatalkan sholat, cukup kamu baca ta'awud kan. Itu kan biasanya kan kecil suaranya kecil. Itu kalau dipanggil orang tua kamu, besarkan suara kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ibu kamu itu tidak sampai anak biu ini sedang sholat gitu. Paham nggak? Yang perempuan paham nggak? Kalau nggak paham nggak apa-apa. Nah, nyawanya belum terkumpul dianya, masih ditinggal di asrama. Yang nomor 13, menggantungkan niat menggantungkan putusnya sholat. Bagaimana ya? Gini. Niat menggantungkan putusnya sholat. Kamu sudah sholat, biasanya tuh riang. Sudah sholat, sudah zuhur, terus ada hujan, terus dianya itu ada jemuran di belakang, takut jemurannya itu tadi kena hujan, terus dia batalkan sholat, terus lari ke belakang untuk mengambil cuciannya tadi, itu batal sholatnya. Itu yang dimaksud niat menggantungkan putusnya sholat. Yang nomor 14 itu ragu-ragu di dalam memutuskan sholat. Ini sudah biasanya itu ragu-ragunya itu ini sudah kamu di alas hutan, kamu di hutan, tidak bawa apa-apa, tidak bawa HP maupun kompas, tapi tahu arah kiblat, terus kamu tidak tahu menjelang sholat, kamu ragu ini sudah menjelang sholat atau belum ya, kamu ragu-ragu,
itu apa ya, tidak salah untuk sholat. Kamu melakukan sholat, tapi di hati kamu itu ragu, walaupun kamu sudah sholat itu batal. Kamu harus yakin. Ini kalau ini yakin sudah menjelangnya sholat dulu, misalnya itu paham nggak? Ada yang tanya kan? Yang saya skip mana? Nomor berapa? Kok 6 ya? Baru berat. Melakukan sesuatu yang membatalkan puasa secara sengaja. Ini tidak puasa, sholat bukan. Melakukan sesuatu yang membatalkan puasa secara sengaja. Membatalkan sholat itu diganti ya, sholat. Yang nomor 5, melakukan sesuatu yang membatalkan sholat secara sengaja. Kamu apa ya? Kamu ketiduran itu sholat. Ketiduran sudah berdiri kan? Biasanya itu waktu subuh. Nyawanya urung tahu Penuh. penuh belum penuh. Kamu terus apa ya? Geblak itu apa ya? Jatuh. Jatuh ke belakang. Itu batal sholatnya. Ini kan begini. Jovi itu. Jovi belum nyawanya itu belum penuh, terus dianya itu gini masih ngantuk, terus jatuh ke belakang, itu sholatnya batal, harus mengulangi awal lagi gitu. Paham kan? Ya nomor 11 besok ya. Saya akan nanti ya. Faslun utawi iki ku fasal suci allazi utawi perkara yalzamu kang wajib fihi ing dalem allazi niatul imami, apane niat jadi imam. Opo nih niatul imami, opo niat jadi imam, opo niat jadi imam. Arbaun iku ana papat. Al jumatu iku sholat Jumat, wal muadatun lan sholat muadah, wal mangdura lan sholat kang dinadari, kang dinadari, jamaatan hale berjamaah, wal muqaddimatu lan sholat jamak takdim, wal muqaddimatu lan sholat jamak takdim fil matori ing dalem mangsa udan. Sholat yang wajib niat jadi imam itu ada 4, yaitu yang pertama sholat Jumat. Sholat Jumat itu harus niat, harus baca, harus wajib apa ya, bicara imam. Oh itu misalnya pada Jumat di rokaat ini sudah ada imaman, sudah ada imamannya. Kalau tidak ada imamannya tidak sah sholat kamu. Paham gak? Yang kedua, sholat yang diulangi. Sholat yang diulangi itu kamu sholat pertama yang sholat fardu itu tidak ada imaman atau makmum, itu boleh, tidak ada itu boleh. Terus kamu ngentut, terus kamu batal sholat, terus kamu uduk, terus kamu sholat lagi, itu harus ada imaman atau makmuman itu. Yang nomor 3, sholat yang dinadari dengan jamaah. Tahu nazar? Nazar itu pesan dengan apa ya?
dengan alam, maksud dengan alam ya, dengan Allah. Kamu nazar begini. Ini contoh ya, bukan saya nazar. Itu kamu harus begini. Nazar itu saya nazar, saya pesan kepada Allah. Kalau saya ranking 1 di sekolah, saya akan sholat berjamaah 5 waktu. Paham nggak? Itu yang dinamakan nazar. Kalau kalau kamu melanggar nazar kamu, itu kamu harus memberi makan orang miskin itu 60 hari ya. Iya, 60 hari ya. 60 hari. Iya, 60 hari plus apa ya? Memerdekakan budak. Gitu. Paham nggak? Memerdekakan budak. Itu yang disebut dengan nazar. Sholat yang dinazari dengan jamaah. Kakek kamu, semisal kakek A, itu nazar untuk sholat berjamaah di Makkah, di Masjid Makkah, Masjid Nabawi. Terus kakek kakek si A itu belum sempat ke Makkah, sudah meninggal. Itu harus diwakili dengan anaknya yang masih sehat. Itu harus sholat di Masjid Nabawi. Itu yang dinamakan sholat yang dinazari dengan jamaah. Yang nomor 4, sholat takdim di dalam waktu hujan. Yang nomor 4, sholat takdim, sholat jamak takdim di dalam waktu hujan. Sholat jamak takdim itu adalah 2 waktu. 2 waktu itu misal sholat zuhur dan sholat asar. Itu kamu jamak itu boleh di dalam 1 waktu. Semisal sholat zuhur itu kan kamu di perjalanan mau di bandara Balikpapan. Itu kamu belum sholat zuhur, sudah mepet waktunya, terus sholat asar, terus hujan. Kamu belum mau melakukan sholat zuhur tapi hujan. Belum sempat melakukan sholat zuhur tapi hujan di perjalanan, terus sudah masuk waktunya sholat asar. Dan ketika sholat kamu di bandara itu harus kamu sholat jamak takdim. Paham nggak? Paham ya? Fasrun utawi iku fasal suci surutul kutwatin utawi pira-pira syarate anut imam. Anut imam itu menjadi makmum. Akada asyara iku ana 11 alayak lama iku yento ora weruh sapa wong. Iku yento ora weruh sapa wong. Butlana ing batale. Butlana solati. Butlana solati ing batale solate imam. Imamihi makmum wong dihadasin sebab hadas au ghairihi utawa liyane hadas. Wa layak takida lan yeto ora nekotake sapa wong. Lan yeto ora nekotake sapa wong wujuban ing wajine wujuba ing wajine kodo iha angane sholat onone sholat alaihi ing atase imam. Wa alayakuna lan yeto
man iku dadi makmum, makmuman iku dadi makmum umi bala uminya lan ora wong kang bodoni wacane Fatihah, bodoni wacane Fatihah wa alayat wa alayatakoda lan jento ora andingi sapa wong alaihi ing atase imam fil mauqifi ing dalem panggone ngadeg, fil mauqifi ing dalem panggone ngadeg wa alla ya'lama lan jento weruh sapa wong intikolati imamihi ing ngolah ngalehi imame wong ing ngolah ngalehi imame wong ngolah ngalah itu berpindah-pindah wa al yajtami'a lan jento kumpul sapa imam lan makmum fi masjidi ing dalem masjid au fi salasimi utawa ing dalem jarak 300 au fi salasimi utawa ing dalem jarak 300 diroin diro takriba ing dalem kira-kirane baan yang wi'a lan jento niat sapa makmum al qudwata ing anut imam awil jamaata utawa niat jamaah wa an yatawaqafa lan jento jejeg sapa makmum hatman sholatihima lan imam ing nuntuni sholate makmum tihima lan imam wa alla yukhalifahu lan jento ora nulani sapa makmum ing imam fi sunnati ing dalem sunnah fahisati kang ala al mukhalafati sulayani wa an yutabi'ahu lan jento anut sapa makmum imam. Syarat-syarat jadi makmum itu ada 11. Yang pertama, makmum tidak mengetahui batalnya sholat imam baik sebab hadas atau lainnya. Imam punya hadas tapi imamnya juga tidak tahu kalau dianya hadas, terus makmumnya juga tidak tahu kalau imamnya itu hadas, itu sah untuk sholat. Tidak tahu. Kalau lain juga dengan kalau pura-pura tahu loh ya, itu batal sholatnya. Harus makmumnya itu harus batalkan. Terus ngeblek apa ya, memukul
pundaknya atau badannya imam punya hadas gitu. Yang nomor 2, makmum tidak boleh mengiktidalkan wajib kodoknya sholat imam. Skip ya. Yang nomor 3, imamnya tidak jadi makmum. Imamnya tidak. Begini, imam yang dimaksud imamnya tidak jadi imam makmum itu imam niat itu tidak imamah, tapi makmuman, dianya lupa dan harus mengulangi takbiratul ihramnya tadi. Gitu, paham nggak? Yang nomor 3. Yang nomor 4, imamnya tidak umi atau tidak dapat membaca dan menulis. Imam harus imam itu harus apa ya? Membacanya dan menulis itu harus pandai. Membacanya itu tanwin-tanwinnya, tajwid-tajwidnya itu harus pas. Makanya harus pas apa ya? Memilih imam gitu. Yang nomor 5, makmum tidak berada di muka imam. Makmum itu harus di belakang, tidak apa ya? Di depannya. Makmum itu harus di depannya imam, tidak boleh. Bentar. Makmum itu harus di belakangnya imam, tidak boleh makmum di depannya imam, di mukanya langsung nempel itu tidak boleh, harus di belakangnya imam. Yang nomor 6, makmum harus tahu bedanya imam. Bedanya imam itu ini sholat apa ya, udah tahiyatul akhir makmum itu kan biasanya kan itu apa, merem, kamu apa, merem, tahu merem yang perempuan biasanya gitu, makmumnya di tahiyatul akhir itu merem, terus imamnya itu sudah takbiratul ihram, jadi tidak boleh, harus langsung apa salam, makmumnya harus mengikuti imam. Itu paham nggak? Yang nomor 7, antara imam dan makmum harus berada di satu masjid atau berada kira-kira dalam jarak 300 ziro. 300 ziro itu cukup. Tahu tongkat nggak? Tongkat itu batasnya hanya makmum dan imam itu tongkat. Itu imam di sini, terus makmumnya itu di masjid yang kita buat Jumatan itu tidak boleh, harus satu masjid itu. Walaupun imam itu imaman niatnya dan makmum yang di masjid dibuat Jumatan itu niat makmuman itu tidak boleh. Itu. Yang nomor 9, yang nomor 8, makmum harus niat ikut pada imam atau niat jamaah. Jadi maksud ikut dengan imam itu niat kamu ikut sesama imam, itu tidak boleh. Niatnya itu makmuman lillahi ta'ala. Gitu. Paham gak?
Kalau nggak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia. Saya niat sholat zuhur misalnya makmuman karena Allah Ta'ala, itu sudah, itu boleh. Yang nomor 9, antara imam dan makmum harus cocok di dalam persamaan sholatnya. Tidak boleh bermusuhan imam dengan makmum, takutnya berkelahi. Itu harus sesama teman lah, kalau imam dan makmum itu harus sesama teman. Yang nomor 10, makmum tidak boleh berbeda dengan imam dengan perbedaan yang menyolot di dalam sunnah. Ini imam itu Muhammadiyah, tahu Muhammadiyah, dan makmum itu Nahdlatul Ulama, itu tidak boleh, harus satu sunnah. Biasanya itu kalau Muhammadiyah itu langsung Alhamdulillahirabbil alamin, tidak Bismillahirrahmanirrahim. Itu boleh-boleh aja, tapi kan apa ya? Ya ya sah, tapi tidak dapat sunnahnya sholat. Gitu. Yang nomor 11, makmum harus ikut pada imamnya. Ketika takbiratul ihram, imam harus makmum mengikuti takbiratul ihram. Terus imam rukuk, harus makmum rukuk. Tidak boleh makmum rukuk, imam rukuk makmumnya sujud. Tidak boleh. Di luar jangkauan. Berapa 14? 14. Wallahu a'lam. Rabbuka fa'ati barakatihim.